Integrasi Timor Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, terdiri dari Alia Wulan Rizky, Kalisa Dwi Fadiah, Lutfi Salsabila, dan Rian Rayana. Timor Timur disingkat Tim-Tim, bahasa Tetun. Timor Loro Sae adalah sebuah provinsi Indonesia yang pernah berdiri dari tanggal 17 Juli 1976 hingga 19 Oktober 1999 yang beribu kota di Dili. Timor Timur berintegrasi dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah dijajah selama 450 tahun oleh Portugal. Proses integrasi Timor Timur didahului dengan invasi militer oleh rezim Orde Baru yang disebut-sebut mendapat dukungan dari pemerintah Amerika Serikat atau AS. Di Timor Timur muncul 3 partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Ketiga partai politik itu adalah: yang pertama adalah União Democrática Timorense yang disingkat UDT, yang ingin merdeka secara bertahap. Yang kedua yaitu Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independent yang disingkat Fretilin, yang radikal komunis dan ingin segera merdeka. Yang ketiga, Asociação Popular Democrática Timorense yang disingkat APODETI, yang ingin bergabung dengan Indonesia. Sejarah singkat dan faktor penyebab. Polemik internal di Timor Timur ternyata membuat pemerintahan Orde Baru cemas. Presiden Republik Indonesia yang kala itu adalah Soeharto merasa khawatir jika nantinya Timor Timur merdeka akan menjadi negara komunis. Namun, Soeharto juga tidak rela membiarkan wilayah Timor Timur terus di bawah penguasaan Portugal. Soeharto kemudian menjalin komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat. Tanggal 6 Desember 1975, Presiden Ford dan Menteri Luar Negeri AS, Henry Kissinger, diterima Presiden Soeharto di Jakarta. Kala itu sedang berlangsung perang dingin antara blok liberal yang dipimpin oleh Amerika Serikat melawan blok komunis di bawah komando Uni Soviet. Setelah mendengar situasi terkini di Timor Timur, pemerintah Amerika Serikat tentu saja tidak ingin Indonesia menjadi negara komunis. Kelak, dokumen transkrip pertemuan antara Soeharto dengan Ford dan Kissinger itu dipublikasikan tanpa sensor pada 7 Desember 2001. Di dalamnya terungkap bahwa pemerintah Amerika Serikat secara sengaja membiarkan invasi militer Indonesia ke Timor Timur. Selain itu, merujuk pada laporan Washington Post, terkuak juga bahwa Amerika Serikat menyuplai 90% senjata untuk militer Indonesia dalam invasi tersebut. Kissinger menyebut bahwa apa yang dilakukan Indonesia terhadap Timor Timur bukanlah intervensi militer, melainkan suatu bentuk pertahanan diri. Proklamasi Balibo. Deklarasi Balibo adalah pernyataan oleh perwakilan masyarakat Timor Timur untuk bergabung dengan Indonesia. Deklarasi ini dilontarkan oleh Xavier Lopez dan Cruz pada 30 November 1975 di Balibo, Timor Leste. Tujuan proklamasi Balibo. Lahirnya deklarasi Balibo dimaksudkan untuk memperkuat legitimasi pemerintah Indonesia menyerbu Timor Portugis dan secara de facto menggabungkan ke dalam Republik Indonesia. Saat itu, Amerika Serikat baru saja menarik pasukannya dari Vietnam Selatan karena haluan negara Vietnam Selatan tersebut adalah komunis dan tidak sepaham dengan Amerika Serikat. Fretilin yang konon didominasi golongan komunis juga dikhawatirkan pemerintah Amerika Serikat, Australia sehingga mendukung deklarasi Balibo dan mendukung invasi Indonesia ke Timor Timur. Isi proklamasi Balibo, terbentuknya Negara Republik Demokrasi Timor Timur dengan presidennya Xavier de Amarol, yang dikeluarkan oleh Fretilin pada tanggal 28 November 1975.
sehingga berdampak terjadinya perang saudara di Timor Timur, sehingga banyak penduduk Timor Timur yang melarikan diri ke Indonesia. Alasan Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Pada tahun 1991 terjadi sebuah peristiwa besar yang dikenal sebagai pembantaian Santa Cruz. Peristiwa tersebut diawali dengan tentara Indonesia melepaskan tembakan terhadap 4.000 pelayat pro kemerdekaan di sebuah pemakaman yang saat itu sedang mengubur seorang siswa muda yang terbunuh oleh tentara. Peristiwa tersebut menyebabkan lebih dari 200 orang tewas dan telah diabadikan oleh seorang jurnalis foto Inggris. Tentu, kejadian tersebut disiarkan di televisi negara-negara barat dan untuk pertama kalinya, pemerintah Amerika Serikat mengutuk Indonesia atas kejadian tersebut. Negara Indonesia menjadi bulan-bulanan beberapa negara dan banyak yang menggunakan isu tim-tim untuk mempermalukan Indonesia di dunia internasional. Saat memerintah Indonesia selama 7 bulan, B.J. Habibie mendapatkan surat dari Perdana Menteri Australia, John Howard, di tanggal 19 Desember 1998 yang berisi mengenai usulan untuk melakukan peninjauan ulang pelaksanaan referendum bagi rakyat Timor Timur. Pada tanggal 4 September 1999, hasil referendum secara resmi diumumkan di Dili yang menyatakan bahwa masyarakat Timur Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dampak lepasnya Timor Timur dari Indonesia. 1. Dampak bagi anggaran negara. Dampak peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia justru dapat meringankan beban anggaran negara, terutama setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1908 yang membuat negara sedang dalam keadaan terpuruk. 2. Mempengaruhi nama baik Indonesia. Mempertahankan Timor Timur di tengah kekacauan dan penolakan rakyatnya untuk bergabung dengan RI telah membawa beban bagi citra Indonesia di mata internasional. 3. Tekanan diplomatik terhadap Indonesia. Dampak peristiwa lepasnya Timor Timur memberi tekanan diplomatik yang cukup menjadi beban bagi Indonesia, dan tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu alasan untuk mengadakan referendum tersebut. Walaupun referendum diadakan untuk menampung aspirasi rakyat Timor Timur, tetap ada kesan bahwa pemerintah Indonesia dapat dengan mudah tunduk pada tekanan dunia internasional dan kepentingan asing. 4. Mengancam keutuhan negara. Dampak peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia akan membuat RI terancam mengalami tuntutan pemisahan yang sama. Para pengamat memperkirakan bahwa nasib Indonesia tidak akan jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Uni Soviet. Namun hingga saat ini negara Republik Indonesia tetap berdiri utuh dan tidak mengalami perpecahan wilayah lagi. 5. Kehilangan sumber daya alam. Dampak peristiwa lepasnya Timor Timur bagi Indonesia bisa berarti kehilangan sumber daya alam yang menyumbang besar bagi pendapatan dan sektor ekonomi. Terdapat ladang minyak di Laut Timor yang sangat disayangkan karena perekonomian yang meningkat dan kebutuhan konsumsi minyak di Indonesia juga meningkat. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.